Selamat berjumpa pemirsa, khususnya siswa SMU kelas 1. Dalam mata pelajaran fisika kali ini, kita akan membahas mengenai gaya gesekan sebagai seri kedua dari serial gaya. Gaya gesekan atau friksi banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya gesekan ini ada yang merugikan namun ada pula yang menguntungkan. Nah pemirsa, tampilan berikut ini akan menjelaskan pengertian mengenai gaya gesekan. Selamat menyaksikan. Pada balok, bekerja gaya tarik F ke kanan sebesar berat beban, tetapi balok tetap diam. Berarti ada gaya lain berlawanan arah F yang bekerja pada balok. Gaya ini terjadi akibat gesekan permukaan balok dengan permukaan meja atau bidang datar. Gaya ini disebut gaya gesekan statis atau Fs pada benda keadaan diam. Gaya gesekan statis bekerja selama ada pengaruh gaya luar pada benda tersebut. Perhatikanlah orang yang sedang mendorong lemari ini. Yud, sini Yud. Nah. Yuk. Pemirsa, dalam percobaan berikut akan menjelaskan mengenai gaya gesekan antara roda troli dengan bidang datar, yang biasa disebut dengan gaya gesekan kinetik. Perhatikanlah, dua troli dalam keadaan diam di atas bidang datar. Pemicu dipukul hingga per bekerja dan kedua troli bergerak saling menjauh. Lama-kelamaan, kedua troli berhenti. Berarti selama gerakan troli, ada gaya yang memperlambat gerakan troli yang arahnya berlawanan dengan arah gerak troli. Gaya tersebut adalah gaya gesekan roda troli dengan bidang datar. Karena gaya tersebut bekerja selama troli bergerak, maka gaya ini dinamakan gaya gesekan kinetik atau FK. Gaya gesekan statis atau Fs terjadi antara dua permukaan benda dalam keadaan diam akibat pengaruh gaya luar. Gaya gesekan kinetik atau Fk terjadi antara dua permukaan benda selama terjadi gerak relatif di antara benda tersebut. Perhatikanlah tayangan berikut ini. Melihat yang dilakukan tadi, apa kesimpulan Anda? Tentu diperlukan gaya mendorong yang lebih besar untuk menggerakkan mobil dari keadaan diam. Begitu mobil bergerak, maka gaya pendorong yang diperlukan pun akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan gaya gesekan pada benda yang diam lebih besar dibandingkan gaya gesekan pada benda yang bergerak. Mengapa demikian?
Dalam skala atomik, sekalipun permukaan benda sudah digosok dengan baik, namun masih jauh dari rata. Walaupun permukaan benda sudah dipoles dengan baik, namun secara atomik belum juga rata. Perhatikan tayangan berikut. Ini adalah permukaan dua balok bersentuhan dalam keadaan diam. Diperlukan gaya F1 yang relatif besar untuk menggerakkan balok atas agar lepas dari cengkraman kedua permukaannya. Begitu balok atas mulai bergerak, maka untuk menggerakkan balok itu selanjutnya diperlukan gaya F2 yang lebih kecil dari F1, karena hanya ujung-ujung menempel saja dari kedua permukaan itu bersentuhan. Dengan demikian, gaya gesekan kinetik atau FK lebih kecil dari gaya gesekan statik atau Fs. Pemirsa, bagaimana menyatakan besar gaya gesekan antara permukaan benda yang bersentuhan? Perhatikan tayangan berikut. Perhatikan balok yang terletak pada bidang datar ini. Akibat berat balok sebesar W, timbul gaya reaksi dari bidang tegak lurus bidang persentuhan keduanya. Gaya ini disebut gaya normal atau N. Karena arah vertikal seimbang, maka besar N sama dengan W. Sekarang, bagaimana jika balok ditarik dengan gaya F? Perbandingan gaya gesekan antara FK dengan gaya normal atau N disebut koefisien gesekan kinetik antara permukaan balok dengan bidang, sehingga gaya gesekan kinetik dinyatakan dengan koefisien gesekan kinetik dikali dengan gaya normal atau FK sama dengan μk kali N. Hal ini berlaku juga untuk gaya gesekan statik. Pemirsa, mari kita lihat contoh-contoh gaya gesekan yang merugikan dan bagaimana mengatasinya. Kita kesulitan menggerakkan lemari akibat gaya gesekan alas lemari dengan lantai. Untuk memudahkan, maka alas lemari diberi roda. Dengan gelindingan roda, maka gaya gesekan menjadi lebih kecil. Pemirsa, untuk mengurangi gaya gesekan antara roda dengan porosnya, biasanya dipasang laher dan ditambahkan gemuk. Dengan demikian, tenaga yang diperlukan untuk memutar roda dapat dihemat, dan panas yang terjadi juga bisa dikurangi. Selain pemborosan energi, gesekan juga bisa menimbulkan keausan. Para perancang mesin mobil banyak memikirkan cara untuk memperkecil gaya gesekan pada mesinnya.
Pemirsa, tidak semua gaya gesekan itu merugikan. Banyak juga gaya gesekan yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali kita tidak sadar bahwa pada saat berjalan, sebenarnya kita memanfaatkan gaya gesekan antara sepatu dengan permukaan jalan. Pada saat sepatu menekan jalan, kaki memberikan gaya ke arah belakang. Karena permukaan sepatu dan jalan kasar, maka pada saat yang bersamaan timbul gaya gesekan yang berlawanan arah, sehingga kaki seimbang dan mantap. Sebaiknya lantai kamar mandi dibuat kasar. Bahkan pemain sepak bola menambahkan spur pada telapak sepatunya agar tidak tergelincir. Jika tidak ada gaya gesekan antara sepatu dengan jalan, seperti pada jalan yang berlumpur, maka orang akan sulit berjalan. Maka bisa dikatakan, gaya gesekan antara sepatu dengan jalan merupakan gaya gesekan yang menguntungkan. Jalan tol dirancang agak kasar agar kendaraan yang melintasinya tidak tergelincir, terutama pada saat direm mendadak. Dengan kondisi ini, diharapkan terjadi gesekan antara ban dengan jalan yang cukup besar, sehingga mobil tidak slip. Gesekan pentul korek api juga menguntungkan. Dengan gesekan ini timbul panas sehingga pentul korek api menyala. Gesekan rem sepeda dengan velg juga menguntungkan, sehingga sepeda bisa berhenti pada saat kita menginginkannya. Pemirsa, gaya gesekan juga terjadi pada fluida atau zat yang mengalir, yaitu udara dan zat cair. Bagaimana sifat-sifat gaya gesekan pada fluida? Marilah kita ikuti tayangan berikut. Di dalam fluida, benda yang bergerak akan mendapat gaya gesekan berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Jika benda yang bergerak kita batasi berupa bola, maka besar gaya gesekan yang terjadi adalah 6V kali eta kali R kali V. Dari rumus ini, gaya gesekan di dalam fluida bertambah dengan pertambahan laju benda. Hal ini berbeda dengan gaya gesekan antara dua permukaan benda. Salah satu gaya yang memperlambat gerakan kelereng di dalam air dan di dalam oli adalah gaya gesekan kelereng yang arahnya ke atas. Dari laju ketiga kelereng tersebut, diambil kesimpulan bahwa gesekan fluida di dalam oli lebih besar dibandingkan di dalam air, dan lebih besar lagi dibanding di dalam udara. Pemirsa, pada sisik ikan selalu terdapat zat lendir, yang gunanya untuk mengurangi gesekan dengan air sehingga dapat mempercepat gerakannya. Hal inilah yang ditiru oleh perenang. Sebelum berenang mereka mengoleskan krim agar mengurangi gesekan dengan air sehingga dapat mempercepat laju renangnya.
Pemirsa, gaya gesekan benda dengan udara juga dapat menimbulkan panas. Ini terjadi jika kecepatan benda cukup besar. Hal inilah yang terjadi pada pesawat ulang-alik. Sesaat memasuki atmosfer, pesawat ulang-alik mempunyai kecepatan yang sangat besar, sehingga terjadi gesekan antara pesawat dengan atmosfer yang menimbulkan panas dan memancarkan semburan api. Dinding pesawat ulang-alik terbuat dari bahan silikon yang tahan panas, sehingga pesawat bisa utuh kembali ke bumi. Inilah keunggulan pesawat ulang-alik dibanding pesawat ruang angkasa lainnya seperti Apollo. Pesawat Apollo memasuki lapisan atmosfer bumi sebagian besar terbakar, kecuali kapsul dan astronotnya, sehingga pesawat ini tidak dapat dipakai ulang. Pada saat benda-benda angkasa jatuh memasuki lapisan atmosfer bumi, terjadi gesekan yang cukup besar, sehingga meteor berpijar sambil memancarkan cahaya. Demikianlah pemirsa, pembahasan kita mengenai gaya gesekan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah rangkuman pembahasan kita. Gaya gesekan terjadi bila permukaan benda yang bersentuhan melakukan gerak relatif, atau jika kedua benda dalam keadaan diam, salah satu benda atau kedua-duanya mendapat pengaruh gaya dari luar. Perbandingan gaya gesekan atau FK dengan gaya normal atau N disebut koefisien gesekan kinetik antara permukaan balok dengan bidang, sehingga gaya gesekan kinetik dinyatakan dengan koefisien gesekan kinetik dikali dengan gaya normal atau FK sama dengan μk kali N. Hal ini berlaku juga untuk gaya gesekan statik. Demikianlah pemirsa, pembahasan kita kali ini mengenai gaya gesekan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjumpa kembali dalam episode yang akan datang. Sampai jumpa dan selamat belajar.